Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikar Alakin Hudayat dengan NIM 400111320650097. Perkenalkan, nama saya Hani Maratubuk Minah dengan NIM 400111320650105. Perkenalkan, nama saya Dinda Filita Taurus dengan NIM 4001132065009. Perkenalkan, nama saya Devina Oktavadani dengan NIM 4001320650098. Perkenalkan, nama saya Anugrah Baktiuda dengan NIM 400111320650086. PT Kabel Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan farmasi. KB Farma memiliki moto mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Sekilas tentang KB Farma, berdiri pada tahun 1966, KB telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, KB telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya. Divisi obat resep kontribusinya sebesar 23%, divisi produk kesehatan yang memiliki kontribusi sebesar 17%, divisi nutrisi yang memiliki kontribusi 30%, serta divisi distribusi dan logistik yang memiliki kontribusi sekitar 30%. Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan manajemen operasional perusahaan Kalbe Farma. Yang pertama ada desain barang dan jasa. PT Kalbe Farma yang selalu menjadi pionir terdepan dan inovatif dalam meningkatkan mutu produknya baik dari segi desain maupun jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen selalu menjadikan Kalbe Farma menjadi terdepan dan terpercaya. Yang kedua ada pengelolaan kualitas. Dalam menjaga kualitas produknya, PT Kalbe Farma melakukan impor bahan baku dari luar negeri, sehingga bisa dipastikan dengan kualitas yang baik. Perencanaan kapasitas produk berkualitas, Kalbe menggunakan fasilitas teknologi yang tinggi. Dan dalam menjaga kualitas logistiknya, PT Kalbe Farma juga kini mengandalkan sistem pemesanan obat secara digital agar tetap bisa mendistribusikan produk-produknya di tengah pandemi virus corona. Yang ketiga ada strategi proses. Dalam mendesain proses operasional, Kalbe melakukan standarisasi mulai dari proses pemilihan dan sistem penyimpanan bahan-bahan dasar, proses manufacturing, pergudangan atau warehousing, distribusi dan pemasaran, sampai pada tahap layanan konsumen. Kalbe juga mengembangkan produk-produk yang diinginkan mulai dari konsumen bayi hingga orang dewasa. Yang keempat ada strategi lokasi. Kalbe telah memperluas portofolio bisnis divisi tersebut dengan perdagangan bahan baku kimia, peralatan kesehatan, serta layanan jasa kesehatan secara retail. Jaringan distribusi dan logistik Kalbe merupakan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia untuk produk farmasi. Dengan dukungan 2 pusat distribusi regional di kota Jakarta dan Surabaya, serta 74 cabang yang tersebar di 54 kota, Kalbe mampu menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh Indonesia secara langsung dan tidak langsung bekerjasama dengan perusahaan subdistribusi lokal. Yang kelima ada strategi tata letak.
PT Kalbe Farma terletak di Jalan MH Tamrin, Blok A3 1, kawasan industri, Delta Silicon Lipo, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang menempati areal seluas kurang lebih 10 hektar. Dari jumlah itu, baru sekitar 4 hektar yang digunakan sebagai gedung kantor, gedung produksi dan teknik, gudang, dan sarana pendukung seperti pengolahan limbah, lapangan parkir, dan koperasi. Bangunan ini terdiri dari gedung kantor, gedung produksi, teknik, gudang, dan sarana pendukung seperti pengolahan limbah, lapangan parkir, dan kantin. Bangunan PT Kalbe Farma terdiri dari 2 bagian, yaitu bangunan kantor dan bangunan pabrik. Sumber daya manusia. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. PT Kalbe Farma juga sangat teliti dalam merekrut tenaga pekerjanya, yang harus berkompeten di bidangnya, sehingga dapat bekerja dengan maksimal dan menghasilkan yang terbaik juga. Itu selaras dengan visi misi dan tujuan dari PT Kalbe Farma. Selanjutnya yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan. PT Kalbe Farma melalui salah satu entitas anak usahanya, PT Encephal Putra Metra Trading, meluncurkan platform transportasi digital yang berfokus pada produk-produk kesehatan. Dijelaskan, Encephal sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe Farma juga fokus dalam pelayanan distribusi dan logistik. Memiliki jaringan distribusi yang terluas di Indonesia dan untuk produk kesehatan. Untuk itu, Encephal terus mengembangkan diri membentuk ekosistem rantai pasokan digital, supply chain digital ecosystem, yang mengintegrasikan setiap pemangku kepentingan untuk menjamin tersedianya produk-produk kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya yang ke-8 adalah manajemen persediaan. Di masa sekarang ini, pandemi COVID-19 yang terjadi di Cina membuat bahan baku obat sempat terhambat pasokannya ke Indonesia. Karena Cina yang merupakan supplier bahan baku sempat stop produksi karena adanya pandemi COVID ini. Sebagai produsen farmasi yang bahan bakunya juga masih banyak dipasok dari luar negeri, PT Kalbe Farma cukup merasakan hal tersebut. Selagi masih adanya stop produksi dari Cina sejauh ini, PT Kalbe Farma dalam semua produknya masih menggunakan persediaan barang yang disimpan dalam 4 hingga 5 bulan ke depan. Yang ke-9 adalah penjadwalan. Penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya untuk melakukan sejumlah tugas atau operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri ini. Tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan, agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Produktivitas mesin meningkat, maka waktu menganggur berkurang. Secara tidak langsung, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Semakin baik suatu penjadwalan, semakin menguntungkan juga bagi perusahaan dan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan keuntungan dan strategi bagi perusahaan dalam pemuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah pemeliharaan. PT Kalbe Farma juga selalu melakukan pemeliharaan atau perawatan secara berkala. Ini bertujuan untuk memperpanjang kegunaan aset serta untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan dapat mendapatkan laba investasi yang maksimum, dan untuk menjamin kesiapan seluruh peralatan dan para tenaga kerja yang menggunakannya. Proses perusahaan memperoleh bahan baku. PT Kalbe Farma sebagai perusahaan yang bergerak di bidang farmasi tentunya membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kalbe Farma memiliki layanan distribusi dari logistik yang baik. Jaringan distribusi dan logistik Kalbe sendiri merupakan jaringan distribusi yang paling luas dalam bidang farmasi di Indonesia. Divisi distribusi dan logistik ini dikelola oleh anak perusahaannya, yaitu PT Encephal Putra
Mega Trading Tbk. Enceval mengelola bisnis penjualan bahan baku untuk industri farmasi, makanan dan minuman, serta kosmetik melalui anak perusahaannya yaitu PT Global Cemindo Mega Trading. Dengan pengalaman Global Cemindo Mega Trading yang merupakan masih tergabung dalam Kalbe Group, Global Cemindo Mega Trading mengelola pemenuhan ketersediaan bahan baku untuk para pelanggannya, khususnya di bidang farmasi, makanan dan minuman, serta kosmetik tentunya. Kalbe Farma dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksinya sangat aman dan terjaga. Kerjasama dan kolaborasi antar perusahaan Kalbe Group membantu Kalbe Farma dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksinya. Enceval maupun Global Cemindo merupakan perusahaan Kalbe Group yang memiliki kinerja yang baik dan memiliki nama besar. Oleh karena itu, kualitas bahan baku yang dibutuhkan oleh Kalbe Farma sendiri memiliki kualitas yang baik. Selain itu, Kalbe juga memberdayakan petani dalam pemenuhan kebutuhan stok bahan bakunya. Kalbe memberdayakan sekitar 9.000 petani yang tersebar di seluruh Indonesia dan menghasilkan 400 hingga 500 ton jahe merah dalam pemenuhan kebutuhan stok bahan baku produknya pada tahun 2010. PT Kalbe Farma dalam nilai petaninya menghasilkan sekitar 400 hingga 500 ton jahe merah. Pasokan jahe merah tersebut tentunya sangat membantu Kalbe dalam memproduksi kualitasnya karena mereka mengawasi dan memberdayakan sendiri petaninya dengan dukungan yang besar dari perusahaan juga. Dapat dikatakan bahwa PT Kalbe Farma dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya, produksinya, melalui berbagai proses, dan Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia memiliki kesiapan yang baik karena memiliki dukungan fasilitas, distribusi, dan logistik yang baik juga, serta kolaborasinya antara Kalbe Group yang memiliki pengaruh besar dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku produknya. Kemudian mereka juga memiliki pabrik untuk bahan baku demi terciptanya kemandirian bahan baku dan mendukung kemajuan industri farmasi. Pabrik yang dibangun pada tahun 2019 lalu itu berlokasi di Cikarang. Pabrik yang didukung fasilitas yang baik dan dukungan teknologi yang mumpuni dapat meningkatkan kualitas bahan bakunya sehingga stok bahan baku untuk produksi obat tersebut tentunya memiliki ketersediaan bahan baku yang baik. Selanjutnya, kontrol persediaan pada PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi di Indonesia yang bergerak dalam pembuatan obat resep dan obat bebas. Dibutuhkan mesin-mesin yang canggih untuk memproduksi obat-obatan tersebut sehingga dibutuhkan pengendalian persediaan sparepat yang optimal agar proses produksi berjalan dengan baik. Pada PT Kalbe Farma ini, sistem pengendalian persediaan sparepat belum terlaksana secara optimal. Salah satu permasalahannya adalah tidak bisa melayani permintaan karena stok habis dan biaya persediaan yang tinggi. Analisis ABC merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk memfokuskan perhatian terhadap penentuan jenis barang yang paling penting dalam sistem inventory. Setelah diketahui yang paling penting, kemudian dicari safety stock, ROP, persediaan maksimal, dan menetapkan persediaan rata-rata, inventory turnover, atau ITO. Sparepat yang paling penting dihitung dengan mode Q untuk mengetahui total biaya persediaan. Sistem distribusi logistik pada perusahaan Kalbe. PT Kalbe Farma melalui salah satu destinasi anak usahanya, PT Enceval Putra Mega Trading, meluncurkan platform transportasi digital yang berfokus pada produk-produk kesehatan. Platform transportasi digital yang diberi nama Mostrans ini menghubungkan ekosistem rantai pasok produk kesehatan, Healthy Care Supply Chain Ecosystem, antara perusahaan transportasi dengan pemilik barang. Mostrans akan mengintegrasikan layanan dari offline ke online antara perusahaan transportasi dan pemilik barang yang memiliki kebutuhan jasa pengiriman untuk produk kesehatan. Sesuai dengan misi Kalbe, yakni meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik, Kalbe terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk dan layanan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya dalam mengembangkan sistem teknologi informasi. Melalui Mostrans,
Perusahaan Kalbe ingin menghubungkan healthcare supply chain digital ecosystem dengan memberikan layanan transportasi yang berkualitas, sehingga dapat berkontribusi untuk Indonesia yang lebih sehat. Montrans memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dalam bisnis transportasi antara lain bagi pemilik barang shipper. Montrans akan memudahkan pemesanan truk secara mudah dan cepat. Shipper juga memonitori pengiriman secara visual dan real time. Pengiriman sesuai standar produk kesehatan. Barang dapat dikirimkan secara konsolidasi sistem. Bagi perusahaan transportasi, Montrans ini memonitori truk secara visual dan real time. Utilisasi dan produktivitas. Truk lebih optimal dan berpeluang mendapatkan pelanggan baru. Sedangkan dari sisi pengemudi driver, Montrans bisa memonitori aktivitas pengemudi yang terjadwal dalam aplikasi dan mempermudah pengemudi untuk memilih prioritas pengiriman berdasarkan sistem. Sedangkan marketplace Montrans memiliki keunggulan salah satunya yaitu konsolidasi pengiriman dari beberapa pemilik barang agar mendapatkan biaya pengiriman yang lebih kompetitif dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Di samping memilih supply chain financing, Montrans membantu memberikan solusi bagi mitra perusahaan transportasi, yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan modal kerja. Kesimpulan, PT Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia telah membuktikan bahwa mereka sukses membawa Kalbe menjadi perusahaan yang dipercaya masyarakat maupun pemerintah di dunia farmasi. Berbagai inovasi dan kebijakan dilakukan oleh Kalbe memberikan sebuah angin segar bagi dunia kesehatan di Indonesia. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari cara bagaimana Kalbe dalam kemampuan manajemen operasionalnya, dimulai dari desain barang dan jasa yang dilakukan oleh Kalbe sehingga produknya dikenal luas oleh masyarakat luas. Pengelolaan kualitas yang selalu ditingkatkan dan diperhatikan agar produk Kalbe selalu terdepan, strategi lokasi, proses, dan tata letak yang mendukung proses operasionalnya. Kemudian, tenaga kerja yang profesional dalam perusahaan, proses distribusi dan logistik yang didukung oleh kemampuan manajemen rantai pemasok dan persediaan, agar produk Kalbe Farma selalu tersedia dan kualitasnya meningkat. Dan terakhir, penjadwalan dan pemeliharaan yang menjadi perhatian utama bagi Kalbe.